Cerita dimulai saat pria bernama Henry telah kembali ke Hong Kong setelah bertugas di militer Amerika selama bertahun-tahun. Dia ingin memulai karirnya sebagai guru dan pergi ke SMA tempat ia pernah belajar, iaitu SMA Tak Chi. Kepala sekolah hampir menolak Henry kerana dari daftar riwayat hidupnya ia tak memiliki pengalaman mengajar. Tetapi setelah Henry menunjukkan surat rekomendasi dari pemerintah pada kepala sekolah, dia langsung diterima. Sebelum Henry pergi, kepala sekolah memberitahu bahawa dia ditugaskan untuk mengajar di kelas terburuk di sekolah mereka. Esok paginya, di hari pertamanya mengajar, Henry masuk ke kelas dan melihat bahawa kondisi kelas sangat kacau balau. Beberapa murid sedang tidur, ada yang bernyanyi, bermain video game, dan ada juga yang sedang memasak mie instan di atas kompor portable. Bahkan setelah guru masuk, mereka tetap mengabaikannya dan melanjutkan apa yang sedang mereka lakukan. Henry mencoba untuk mendapatkan perhatian para murid, tetapi mereka terus berpura-pura tidak mendengarnya. Sampai dia menyerah mencoba mendapatkan perhatian mereka dan berkeliling kelas mengomentari hal yang sedang mereka lakukan. Henry meminta para siswa yang sedang memasak mie untuk mengurangi makan mie instan karena terlalu banyak mengandung natrium. Dia kemudian mendekati seorang siswa bernama Zufa yang sedang bermain ukulele dan membantunya menyetel senar ukulele tersebut. Demikian pula, Henry memperingatkan seorang siswa gamer tentang bahaya dari radiasi layar yang mungkin ia terima kerana menatap layar sepanjang hari. Henry akhirnya mendapatkan perhatian para siswa. Dia mulai memperkenalkan diri, lalu menulis nama dan nomor teleponnya di papan tulis. Para siswa tertawa kerana melihat tulisan tangannya yang sangat jelek. Kemudian, seseorang dari siswa menelpon dan memintanya untuk meninggalkan kelas, tetapi Henry tak menghiraukan permintaan itu. Para siswa mulai mengabaikannya lagi dan melanjutkan kegiatan yang mereka lakukan tadi. Habis sudah kesabaran Henry. Ia menggunakan karet gelang dan kapur untuk memicu pemadam api di dalam kelas. Para siswa dengan cepat menyebar untuk melindungi diri mereka dari air agar tidak basah. Henry akhirnya mendapatkan perhatian penuh mereka dan secara resmi menyambut mereka di kelasnya. Pulang sekolah, 5 siswa peringkat terendah berkumpul di gudang olahraga untuk merokok. Salah satu di antara mereka, iaitu Jack, menyukai seorang siswi pintar dari kelas lain. Yang lain menemukan Jack menatap foto si siswi dan mulai bercanda dengannya. Kelompok mereka memiliki persaingan dengan kelompok anak-anak kaya dari tim basket sekolah. Di saat itu, tim basket memasuki gudang dan mengejek mereka sebagai sampah kerana memiliki nilai terendah di sekolah. Kapten tim basket mengancam akan melaporkan mereka kerana merokok dan memperingati mereka untuk tidak lagi menongkrong di gudang tim basket. Kemudian, tim basket berlatih sementara Jack dan kelompoknya melihat dari dekat. Jack melihat ketua tim basket dan siswi yang disukainya saling pandang mesra. Merasa cemburu, Jack lalu menjatuhkan botol ke lapangan yang menyebabkan si kapten terjatuh. Melihat ini, Jack dan teman-temannya tertawa, tetapi guru bahasa Inggeris sekolah berguru liang melihat kejadian dan membawa mereka ke ruang guru. Untuk kabur dari kantor guru, mereka mengerjai Bu Liang hingga menumpahkan minuman di meja kerjanya. Dan mereka segera melarikan diri ketika Bu Liang sedang sibuk membersihkan meja. Di tempat lain, kepala sekolah merasa tertekan kerana Dewan Pendidikan berencana untuk memotong 20% dari dana tahunan mereka. Orang-orang dari Dewan datang untuk berkeliling sekolah memeriksa di mana dana tersebut digunakan. Pada saat yang sama, Henry memasuki kelas di mana para siswa telah menyiapkan ember untuk mengerjainya. Tetapi refleksnya bekerja lebih cepat daripada ember yang jatuh. Melihat ini, para siswa yang bersiap untuk mengejeknya pun terkejut. Setelah itu, pelajaran dimulai. Henry meminta sebungkus rokok pada Jack, mengetahui bahawa dia merokok. Jack hanya pasrah menyerahkan rokok itu dan ingin tahu apa yang akan Henry lakukan. Henry meminta Zufa menyebutkan 3 bahan yang ada dalam sebatang rokok. Ketika Zufa menjawab pertanyaan dengan benar, dia diizinkan untuk melewatkan kelas. Seketika semua murid kelas mulai menggedor meja mereka menuntut agar mereka juga diperbolehkan melewatkan kelas. Ketika mereka berhenti, Henry memberikan sebatang rokok kepada mereka semua dan meminta untuk menganalisanya. Henry tahu bahawa jika dia hanya menyebutkan efeknya pada kesihatan mereka, para murid tidak akan menganggap serius. Jadi sebagai gantinya, dia bertanya kepada mereka tentang hasil merokok dan menjelaskan bagaimana tar terbentuk di paru-paru perokok. Untuk pertama kalinya, para murid memperhatikan guru dan benar-benar tertarik untuk belajar.
Setelah bel berbunyi, Henry meminta mereka untuk mengembalikan rokok dan para siswa dengan enggan setuju. Hari itu juga di kantin, kapten tim basket membuat salah satu teman Jack bernama Bruce tersandung dan jatuh. Hal ini menimbulkan adu mulut antar kelompok yang segera berubah menjadi perkelahian. Mereka saling melempar makanan dan meja menghancurkan tempat itu. Kemudian, Henry diberitahu bahwa 5 siswa dari kelasnya telah diskor sementara karena memulai perkelahian. Dia menemukan Jack berkelahi di lorong dan menghentikan mereka. Saat Henry bisa membuatnya tenang, Jack menuduh sekolah tidak adil karena anak-anak kaya tidak mendapat hukuman. Hari itu sepulang sekolah, Henry memeriksa arsip kelima siswa untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Siswa pertama bernama Zufa, anak imigran dari Pakistan yang selalu didiskriminasi karena rasnya. Dia sering dituduh mencuri oleh polisi di lingkungannya. Satu-satunya impian Zufa dalam hidupnya adalah menjadi seorang musisi. Siswa kedua adalah seorang gadis bernama Denan. Dia mengecewakan ayahnya sejak kelahirannya karena ayahnya selalu menginginkan seorang putra. Sepanjang hidupnya, Denan telah berusaha untuk mendapatkan perhatian ayahnya. Dia bahkan memotong rambutnya menjadi lebih pendek dan bermain dengan mobil mainan untuk berpura-pura menjadi anak laki-laki. Namun ayahnya tidak peduli padanya dan sibuk memperlakukan adik laki-lakinya seperti seorang pangeran. Lalu ada dua saudara bernama Bruce dan Chris. Ibu mereka melarikan diri dengan seorang pria ketika mereka hanya anak-anak. Hal ini mengubah ayah mereka menjadi pecandu alkohol. Dua bersaudara itu hanya memiliki satu sama lain saat tumbuh dewasa. Bruce menjadi terobsesi dengan video game untuk melarikan diri dari kenyataan. Sementara Chris bekerja keras di toko minimarket untuk menghasilkan uang bagi keluarga. Siswa terakhir adalah Jack. Henry tidak dapat menemukan informasi tentang latar belakang keluarga Jack. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Jack bekerja di restoran sebagai pelayan. Seorang petaruh atau penjudi pertandingan MMA bernama Jian Ying tiba di restoran bersama rekan bisnisnya. Ketika Jian Ying tidak melihat, Jack mencuri korek api mewahnya, tetapi pada akhirnya dia ketahuan sehingga anak buah Jian Ying memukulinya. Jian Ying memeriksa KTP Jack dan menemukan bahwa Jack adalah siswa SMA. Lalu dia memberinya sejumlah uang dan menawarkan Jack pekerjaan sebagai pengantar makanan mereka. Di tempat lain, Henry mengunjungi rumah Zufa dan menemukan Zufa sedang dikejar oleh ayahnya sendiri bersama teman-teman si ayah karena mencuri tiket. Awalnya Henry membantu Zufa, tetapi setelah mengetahui mengapa dia dikejar, Henry memilih berpihak kepada ayah Zufa. Henry membawa Zufa nongkrong di jembatan untuk mengobrol. Tak lama kemudian, untuk memotivasi Zufa melakukan apapun yang dia inginkan, Henry bernyanyi dengan band yang tampil di jalanan. Beberapa detik kemudian, Zufa bergabung dengannya dan bernyanyi di depan orang-orang untuk pertama kalinya. Sebelumnya, ia berhenti bernyanyi karena dibuli di sekolah bertahun-tahun yang lalu. Sementara itu, ayah Bruce dan Chris pulang larut seperti biasanya dan memerintahkan mereka untuk membawakan bir dari toko. Ketika dua saudara itu menolak, si ayah berteriak pada mereka untuk keluar dari rumahnya. Keesokan harinya, Henry bertemu dengan ayah mereka dan meyakinkannya untuk pergi ke rehabilitasi demi masa depan kedua putranya. Sementara itu, ayah Denan membawakannya sekantong produk rias atau make up dan memintanya untuk bertingkah seperti gadis sekali saja. Denan marah padanya karena selalu membuatnya merasa tidak diinginkan dan terasingkan. Denan merias wajah adik laki-lakinya dan menyelinap keluar rumah dengan kunci mobil ayahnya. Tapi, ketika dia akan pergi dengan mobil ayahnya, Henry muncul dan menghentikannya pada saat yang tepat. Henry berkata pada Denan bahwa mengemudi tanpa lisensi adalah ilegal dan menyarankan cara alternatif. Setelah itu, mereka pergi ke trek balap go-kart. Dan ternyata Henry juga mengajak ayah Denan. Ia pun membuat ayah dan anak itu bertanding balapan go-kart. Mereka berdua tidak ada yang mau mengalah selama balapan, dan pertandingan berlanjut sampai keluar lintasan. Tiba-tiba go-kart Denan ditabrak mobil, tapi dia berhasil menyelamatkan diri. Tidak sadar anaknya selamat, ayah Denan menangis meratapi kematian putrinya. Di sini Denan menyadari bahwa ayahnya benar-benar sayang padanya, dan segera pergi memeluk si ayah. Keesokan harinya di sekolah, Bruce dan Chris bersama dengan sekelompok siswa dikirim ke pusat rehabilitasi untuk mewawancarai pecandu alkohol yang sedang menjalani rehab. Mereka berdua terkejut melihat orang yang harus diwawancarai adalah ayah mereka sendiri. Seorang siswa bertanya kepadanya bagaimana dia mulai minum alkohol. Pria itu menjawab bahwa dia sangat mencintai istrinya.
Tetapi istrinya itu meninggalkannya di titik terendah dalam hidupnya. Oleh karena itu, dirinya mulai mabuk dan lupa bahwa dia memiliki dua anak yang harus diurus. Pria itu tidak mengungkapkan bahwa Bruce dan Chris adalah putranya, tetapi meminta maaf kepada mereka. Pada akhirnya, dua saudara itu menangis. Di tempat lain, Jack sudah mulai bekerja untuk Jianjing. Dia menawarkan banyak uang kepada Jack untuk membius minuman petarung di game berikutnya. Jack awalnya menolak tetapi terpaksa menerima tawaran itu. Pada hari pertarungan, Jianjing mensponsori seorang petarung, tetapi memasang taruhan untuk kekalahan si petarung. Jack diam-diam menaruh obat pada minuman si petarung, tetapi dia tertangkap saat melakukannya. Sebelum Jack bisa mengaku disuruh oleh Jianjing, dia dipukuli dan dikunci di dalam loker. Beberapa saat kemudian, Henry tiba di sana dan bertanya kepada semua orang apakah mereka telah melihat muridnya. Tapi mereka memintanya untuk pergi. Di saat itu, Jack dari dalam loker berteriak meminta tolong. Setelah mengetahui Jack sedang dikurung, Henry menyerang dan mengalahkan mereka dengan mudah. Ketika seorang petarung ikut melawannya, terjadi pertarungan yang sangat sengit, tetapi Henry menghindari semua serangan dengan efisien. Pada akhirnya, dia mengalahkan si petarung yang seharusnya bertanding dalam beberapa menit. Kemudian, mereka semua berada di rumah sakit. Di sana Henry juga dirawat karena luka-lukanya. Jack mencoba mengungkapkan kebenaran tentang Jianjing. Tapi, Jianjing segera memotong perkataan Jack dan mengaku dirinya lah yang dirugikan. Jianjing pun segera pergi. Setelah dari rumah sakit, Henry dan Jack melihat nenek Jack sedang bekerja keras mengumpulkan koran dan kardus bekas. Henry meminta Jack untuk berubah demi tidak menyusahkan neneknya. Dan akhirnya, Jack ingin berubah. Besoknya, media televisi memberitakan kejadian semalam, dan Henry mulai dikenal sebagai orang yang mengalahkan petarung profesional untuk menyelamatkan muridnya. Dia mulai populer di sekolah dan para siswa mulai menghormatinya. Siswa kelasnya bahkan berdiri untuk menyambutnya di kelas, berbeda dengan sebelumnya. Setelah itu, ada sebuah kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa Henry waktu masih remaja SMA adalah anak nakal ketika dia masih sekolah. Dia bahkan melemparkan balon air ke seorang siswa yang sedang bermain piano dalam sebuah acara orang tua murid. Dia juga berkelahi dengan si siswa piano dan tangan siswa itu patah. Karena kejadian itu, ia dikeluarkan dari sekolah dan harus pindah ke sekolah militer di Amerika. Dan selesai kilas balik. Mulai hari itu, para siswa memperhatikan ketika Henry mengajar di kelas dan belajar keras untuk ujian masuk perguruan tinggi yang akan datang. Semua murid belajar dengan baik, kecuali Bruce yang telah kecanduan obat-obatan. Ternyata saat Chris beralih ke video game untuk menghindari masalah keluarganya, Bruce mulai menggunakan obat-obatan terlarang. Karena dia tidak bisa fokus, nilai yang ia dapatkan sangat buruk dalam ujian tryout. Henry berjanji untuk membantunya, tetapi seiring berjalannya waktu, Bruce semakin tertekan. Dan akhirnya, dia melompat dari balkon rumah. Bruce dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma. Media massa memutarbalikkan fakta, menyalahkan sekolah dan Henry atas apa yang Bruce lakukan. Pejabat dari Dewan Pendidikan mewawancarai Henry dan memutuskan untuk mencabut izin mengajarnya. Ketika dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan sekolah, para siswa mengejar Henry dan memintanya untuk tetap tinggal. Mereka menjadi sedih karena kepergian Henry dari sekolah. Tetapi mereka tahu bahwa mereka harus lulus ujian mendatang untuk membuatnya bangga. Sejak hari itu, mereka belajar 2 kali lebih keras untuk membuktikan kepada Dewan bahwa Henry adalah guru yang baik. Pada hari ujian, Jack bersama semua teman sekelasnya mendapat pesan dari Henry yang meminta mereka untuk bertemu di sekolah 1 jam sebelum ujian. Ketika semua siswa berkumpul, mereka menemukan bahwa itu adalah trik Jianjing untuk mengurung mereka di sekolah sehingga tidak bisa sampai ke tempat ujian tepat waktu. Jianjing melakukan ini untuk balas dendam pada Henry. Beberapa saat kemudian, Henry tiba di sekolah dan mengetahui tentang rencana Jianjing. Dia segera pergi ke tempat siswanya ditahan dan melawan semua anak buah Jianjing untuk membebaskan mereka. Dan akhirnya semua murid berhasil melarikan diri dan dengan cepat menuju ke tempat ujian. Sementara itu, Henry mulai berkelahi dengan Jianjing. Saat mereka berkelahi 1 lawan 1, Jianjing mengungkapkan bahwa dia adalah siswa yang Henry lempar dengan balon air dulu. Ternyata sejak Henry mematahkan tangannya, dia tidak bisa ikut serta dalam kompetisi musik besar. Dan sejak kejadian itu, dia tidak menyentuh piano dan menyalahkan Henry karena merusak impiannya. Henry mencoba berunding dengan Jianjing tetapi diserang lagi. Mereka berjuang untuk memperebutkan satu pisau. Henry mendapatkan pisau itu dan memiliki kesempatan menyerang Jianjing, tapi ia tidak melakukannya dan malah menusuk kakinya sendiri.
Lalu dia meminta maaf atas apa yang ia lakukan ketika masih kecil dan berjalan pergi. Di sisi lain, para siswa mencapai tempat ujian pada waktu yang tepat dan menyelesaikan ujian. Beberapa minggu kemudian, mereka semua lulus dengan nilai tinggi. Jianjing mulai bermain piano lagi tetapi harus banyak berlatih sebelum dia semahir dulu. Bruce pulih dengan cepat dan berjanji untuk mengikuti tes masuk tahun depan. Kepala sekolah juga senang karena Dewan memutuskan untuk memberi mereka dana bonus 20% karena siswa mereka berhasil dengan sangat baik dalam ujian masuk. Sementara itu, Henry kembali mengajar dan melakukan trik percikan api pada siswa baru.